Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, faslun ijtima'ul quwwati wal amanati finnasi qalilun. Berkumpulnya ijtima', terkumpulnya al-quwwah, kekuatan, wal amanati, dan amanah pada manusia, pada keumuman manusia, qalil, sangat sedikit. Sedikit sekali orang yang terdapat pada dirinya kelebihan dalam bentuk kekuatan dan amanah. Walihada kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul, oleh karena inilah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah beliau menyatakan, Allahumma ashku ilaika jildal fajir wa ajzat thiqah. Ya Allah, ashku ilaik, aku mengadu kepadamu, jildal fajir, kekuatan orang yang jahat, kuat tapi jahat, wa ajzat thiqah, dan aku mengadu juga kepadamu ya Allah tentang ajza, lemahnya as-thiqah, orang yang terpercaya, orang yang baik tapi lemah. Ini keumuman orang, di mana kadang-kadang orang itu kuat dan mentalnya kuat, tetapi terdapat berbagai kelemahan-kelemahan akhlak padanya. Fasik dan berbagai kelemahan. Ada pula orang yang saleh dan terpercaya, namun mentalnya lemah, juga kadang fisiknya lemah. Fal wajibu fi kulli wilayatin al aslahu bihasbiha. Oleh karena itu adalah kewajiban fi kulli wilayatin, pada setiap
kekuasaan itu ditempatkan al-aslah, mana yang paling baik, bihasbiha, sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan keperluannya. Fa idza tu'ayyanu rajulani, maka kalau seandainya mau ditu'ayyan, mau ditetapkan pilihan pada rajulani, dua orang, yang dua orang ini mempunyai sifat berbeda-beda. Ahaduhuma a'dhamu amanatan, yang salah satunya ialah amanahnya lebih besar. Wal akharu a'dhamu quwwatan, sedangkan yang lainnya kekuatannya lebih besar. Quddima anfa'uhuma litilkal wilayah, maka tentu didahulukan, quddima didahulukan, anfa'uhuma mana yang paling bermanfaat dari keduanya itu, litilkal wilayah untuk kepentingan jabatan kekuasaan tersebut. Wa aqalluhuma dhararan fiha, dan dipertimbangkan pula mana yang paling sedikit dari keduanya itu kemudharatan yang ditimbulkan oleh kelemahannya itu. Masing-masing ditempatkan pada posisinya. Ada jabatan yang memerlukan orang yang kuat, lebih utama daripada amanah. Ada jabatan yang memerlukan amanah lebih utama daripada kekuatan. Maka ditempatkan orang itu sesuai dengan kelebihan sifat yang ada padanya. Kepala perang membutuhkan lebih besar, membutuhkan orang yang kuat. Meskipun dari sisi amanah ada kekurangan. Karena untuk memimpin perang perlu kekuatan. Kalau jabatan kepala bendahara, tentu yang dibutuhkan, yang lebih dibutuhkan ialah orang yang amanah, lebih perlu. Sifat amanahnya lebih dibutuhkan daripada sifat kekuatannya. Meskipun dia lemah, tapi amanah itu yang lebih dibutuhkan. Karena kalau kepala bendahara tidak amanah, mudaratnya lebih besar. Ya. Juga kepala perang kalau lemah, dorornya lebih besar, akan mengancam kesatuan pasukan itu secara keseluruhan. Fa yuqaddamu fi imaratil hurubi, maka yang lebih diutamakan dalam kepemimpinan perang ar-rajulul qawiyyus syuja', yaitu seorang pria yang kuat dan pemberani.
Wa in kana fihi fujur, walaupun terdapat padanya perbuatan-perbuatan jahat atau fasik. Ini lebih diutamakan ala rajulid dha'ifil ajiz, daripada pria yang lemah dan ajiz, tidak mempunyai kekuatan. Wa in kana aminan, walaupun dia adalah orang yang amin, mempunyai amanah, namun tidak dibutuhkan kelebihan amanah itu dalam kepemimpinan perang. Yang paling dibutuhkan ialah kelebihan dalam bentuk kekuatan dan keberanian. Kama su'ilal Imam Ahmad, sebagaimana hal ini pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad, anir rajulaini, tentang dua orang lelaki, yakunani amiraini fil ghazwi, dua orang ini akan dipilih salah satunya menjadi amir, pimpinan, menjadi panglima fil ghazwi, dalam peperangan. Wa ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, qawiyun fajir, kuat kelebihannya, tapi fajir, suka maksiat. Wal akharu salihun dhaif, sedangkan yang keduanya orang saleh tapi lemah. Ma'a ayyihima yughziya, ma'a ayyihima yughza atau yaghziya, bersama yang mana dari dua orang ini berperang. Pimpinannya yang dipilih mana dari dua orang ini? Faqala, maka Imam Ahmad menyatakan, ammal fajirul qawi fa quwwatuhu lil muslimina wa fujuruhu ala nafsih. Adapun orang yang fajir, yang suka maksiat tetapi kuat, maka kekuatannya faquwatuhu, kekuatannya lil muslimin, untuk kaum muslimin. Kaum muslimin membutuhkan pemimpin yang kuat dalam peperangan. Wa fujuruhu ala nafsih, sedangkan kemaksiatannya atas dirinya. Wa amma salihud dhaif, adapun orang yang saleh tapi lemah, fa salahuhu li nafsihi, perbuatan saleh itu untuk dirinya sendiri. Wa dha'fuhu 'alal muslimin, dan kelemahannya adalah menimpa kaum muslimin. Mudaratnya akan menimpa kaum muslimin kalau pemimpinnya lemah. Adapun dia saleh, itu untuk dirinya. Sedangkan yang kuat tadi tetapi fajir, suka maksiat, maka kemaksiatannya untuk dirinya. Adapun kekuatannya untuk muslimin. Tentu kaum muslimin akan mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar
kalau dipimpin dalam peperangan itu oleh orang yang kuat dan pemberani. Fa yaghziya ma'al qawiyil fajir, maka mestinya berperang bersama orang yang kuat meskipun terdapat kekurangan padanya, yaitu kemaksiatan. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalilnya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yu'ayyidu hadha ad-dina birrajulil fajir. Allah, sesungguhnya Allah yu'ayyidu, akan menolong hadha ad-din, agama ini, birrajulil fajir, dengan seorang pria yang fajir, yang suka maksiat. Waruya bi aqwamin la khalaqa lahum. Di dalam riwayat lain disebutkan Allah akan menolong agama ini dengan kaum-kaum, aqwam jamak dari kaum, kaum-kaum yang tidak punya akhlak. Wa illam yakun fajiran, wa illam yakun fajiran, dan kalau tidak dalam keadaan fajir, kalau tidak ada kecuali hanya orang fajir, wa illam yakun fajiran, kalau tidak ada kecuali hanya orang yang fajir, karena aula bi imaratil harbi, maka tentu yang paling utama dalam memimpin perang, mimman huwa aslaha minhu fid dini idza lam yasud masaddahu. Wa illam yakun fajiran, kalau memang tidak dalam keadaan sebagai orang yang fajir, yang jahat, kalau memang ada pilihan selain orang fajir, begitu. Karena aula bi imaratil harbi, maka tentu yang lebih utama dalam memimpin perang, mimman huwa aslaha minhu fid dini. Ya, bukan begitu. Betul yang tadi. Wa illam yakun fajiran, kalau tidak ada pilihan kecuali fajiran, kecuali orang yang jahat atau maksiat, orang muslim tapi maksiat, tentu aula orang yang demikian ini lebih utama karena kekuatannya bi imaratil harbi, untuk memimpin perang, daripada mimman, daripada orang yang huwa aslah minhu fid dini, daripada orang lain yang aslah minhu, lebih baik daripada dia fid din, dalam perkara agama, idza lam yasud masaddahu, apabila tidak mampu untuk yasud, menjadikan dia benar, masaddahu, jalan kebenarannya. Kalau orang soleh dalam agama tetapi lam yasud masaddahu, tidak mampu memimpin kepada kebenaran, maka
tentu tidak bisa diutamakan daripada orang yang fajir, muslim yang fajir. Maka muslim yang fajir tetapi kuat, mempunyai kemampuan memimpin, tentu ini lebih utama. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena inilah dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasta'milu Khalid bin al-Walid 'ala al-harbi. Beliau menggunakan Khalid bin al-Walid untuk memimpin perang. Mundu aslama, sejak Khalid bin Walid masuk Islam. Wa qala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna Khalidan sayfun sallahullahu alal musyrikin. Sesungguhnya Khalid adalah pedang, sayfun, pedang. Sallahullah, yang Allah hunuskan ia, alal musyrikin, terhadap kaum musyrikin. Ma'annahu, meskipun Khalid ini ahyanan, kadang-kadang, qad kana ya'malu, kadang-kadang berbuat ma yungkiruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perbuatan yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta innahu marratan, sampai bahkan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marratan, di suatu kali, qama, beliau berdiri, thumma rafa'a yadayhi ila sama', kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit, wa qala, Allahumma inni abra'u ilaika mimma fa'ala Khalid. Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepadamu dari perbuatan Khalid. Lamma arsalahu ila bani Judzaimah, ketika Khalid diutus oleh Nabi memimpin pasukan ke kampung Bani Judzaimah, faqatalahum, Khalid membunuh mereka, wa akhadha amwalahum, dan merampas harta-harta mereka, binau'i syubhatin, dengan sebab salah satu jenis dari syubhat, kekaburan, belum jelas mereka itu kafir, sudah disikat oleh Khalid. Satu kampung dibasmi, dibantai, dalam keadaan masih belum pasti kekafirannya. Kemudian dirampas harta-hartanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul sedih dengan peristiwa ini dan marah atas perbuatan Khalid ini, sampai doa seperti itu, Allahumma inni abra'u ilaika bima fa'ala Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dengan apa yang dilakukan oleh Khalid. Nah, Rasulullah mengirim Khalid bin Walid untuk meneliti kampung Bani Judzaimah. Khalid bin Walid mempunyai paham, bukan hanya meneliti, tapi kalau didapati mereka kafir, disikat. Belum pasti mereka kafir, tapi disangka kafir oleh Khalid, sudah disikat, habis mereka. Ini perbuatan Khalid. Ya, Rasulullah marah.
atas perbuatan ini. Walam yakun yajuzu dzalik, padahal tidak boleh berbuat demikian. Tidak boleh, masih ragu-ragu, masih belum pasti, langsung disikap kayak gitu. Wa ankarahu alaihi ba'du man ma'ahu minas sahabah, bahkan sebagian sahabat yang bersama Khalid waktu itu angkarahu, mengingkari perbuatan Khalid ini. Ba'du man ma'ahu, sebagian yang bersama Khalid minas sahabat, dari kalangan sahabat, angkarahu, mengingkari Khalid. Tapi Khalid tetap bersikeras untuk menyerang kampung Bani Juzaimah. Hatta waddahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya Nabi memberi diat, ganti rugi. Waddahum, memberi diat, membunuh dengan tidak sengaja, keliru sasaran, itu diganti dengan diat keluarganya. Harta rampasan perang dikembalikan kepada mereka, karena mereka bukan kufar. Kemudian dihitung orang yang terbunuh, dibunuh oleh Khalid, kemudian diganti diat oleh Nabi. Wa dhamana amwalahum, dan Nabi menjamin keamanan harta mereka dengan mengembalikan harta mereka. Wa ma'ahadha, meskipun Khalid membuat kesalahan yang demikian berat, ya, famazala yuqaddimuhu fi imaratil harbi, tetap saja Rasulullah lebih mengutamakan Khalid untuk menjadi komandan perang. Li'annahu kana aslahu fi hadzal babi min ghairihi, karena di dalam bab ini, bab perang, Khalid lebih utama daripada yang lainnya. Wa fa'ala ma fa'ala bi naw'i ta'wil, dan Khalid padahal berbuat dengan apa yang dia perbuat, bi naw'i ta'wil, karena tafsiran yang keliru. Wa kana Abu Dzar radhiyallahu anhu aslaha minhu fil amanah was sidq, dan Abu Dzar itu lebih soleh daripada Khalid bin Walid, ya, fil amanah was sidq, dalam hal amanah dan kejujuran. Wa ma'a hadza, meskipun demikian Abu Dzar mempunyai kelebihan al-amanah was-sidq, ya, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, toh Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Nabi, meskipun Abu Dzar mempunyai kelebihan dalam hal amanah dan sidq, toh Nabi menyatakan, wahai Abu Dzar, aku melihat engkau orang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, dan sesungguhnya aku menyenangi bagimu apa yang aku senangi untuk diriku. La ta'miranna ala itsnaini, jangan kau jadi amir, jangan kau jadi pimpinan atas dua orang sekalipun. Wala tuwallina mala yatim, jangan kau memegang urusan harta anak yatim, karena engkau lemah. Jangan kau jadi amir meskipun terhadap dua orang, jangan engkau memegang
harta anak yatim. Aku melihat engkau adalah orang yang dhaif. Ya. Meskipun Abu Dzar adalah orang yang sangat amanah dan sangat sidq, jujur. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Naha Abu Dzar 'anil imara wal wilayah. Nabi melarang Abu Dzar untuk menjadi pimpinan dan untuk menjabat al-wilayah, jabatan-jabatan memegang amanah tertentu. Mengapa? Li'annahu ra'ahu dha'ifan. Karena Nabi melihat Abu Dzar ini lemah. Ma'annahu qad rawa. Meskipun telah diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda tentang kelebihan Abu Dzar, ma'adallatil khadra wala aqallatil ghabra asdaqa lahjatan min Abi Dzar. Ma'adallatil khadra, tidak ada yang dinaungi oleh khadra, oleh tetumbuhan yang hijau. Wala aqallatil ghabra, dan tidak ada yang dihinggapi oleh debu-debu di muka bumi ini. Asdaqu lahjatan, yang lebih benar ucapannya daripada Abu Dzar. Abu Dzar adalah orang yang paling jujur dalam pandangan Nabi. Punya kelebihan sidq. Namun dia punya kelemahan kalau memimpin. Tidak bisa memimpin. Maka Nabi melarang dia untuk jadi pemimpin. Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marratan Amr bin al-As, dan Nabi memerintahkan di suatu kali memerintahkan Amr bin al-As fi ghazwati dzatis salasil, dalam perang Dzatus Salasil, isti'tafan li aqaribihi alladhina ba'athahu ilaihim. Kenapa? Isti'tafan, dalam rangka untuk mengikuti perasaan Amr bin As, kesedihan Amr bin As li aqaribih, dengan karib kerabatnya yang dibunuh oleh kaum tersebut, alladzi ba'athahu ilaihim, yang Rasulullah telah utus kepada mereka terus dibunuh. Maka agar dalam hal ini untuk menjunjung perasaan Amr bin As, kemarahan Amr bin As atas kaum kufar yang membunuh utusan Nabi, yang utusan Nabi itu adalah keluarga karib kerabat Amr bin As. Ditunjuklah Amr bin As sebagai komandan perang, ala man hum afdalu minhu, dilebihkan daripada orang yang lebih utama daripada Amr bin As. Lebih utama dari Amr bin As dalam sisi lain.
Tetapi dari sisi kekuatan dan semangat untuk bertempur menghadapi kaum yang telah membunuh kerabatnya, Amr bin As lebih. Maka ini yang dipilih oleh Nabi. Bukan amaron Nabi, tapi ammaron Nabi. Ammaro yakni menjadikan amir. Wa ammara Usamah bin Zaid. Dan Nabi juga mengangkat Usamah bin Zaid bin Harithah sebagai amir, komandan perang, li ajli talabi tha'ri abi, untuk dalam rangka talab menuntut tha'ri abi, pembalasan terhadap terbunuhnya bapaknya. Zaid bin Harithah, bapaknya Usamah, terbunuh dalam perang Mu'tah menghadapi Romawi. Maka Nabi membentuk pasukan besar menjelang wafat beliau untuk menyerang, membuat pembalasan terhadap Romawi. Dan yang ditunjuk anak muda berusia 17 tahun, yaitu Usamah bin Zaid, dalam rangka karena ada hubungan emosi antara Usamah dan kepentingan pasukan yang baru dibentuk ini dalam berhadapan dengan pasukan Romawi yang telah membunuh bapaknya Usamah. Maka Usamah mempunyai kelebihan di dalam hal ini, kemarahan terhadap Romawi karena yang membunuh bapaknya, sehingga akan memimpin dengan semangat pasukan dalam menjalankan kepentingan membalas atas terbunuhnya bapaknya. Meskipun dalam pasukan Usamah ada Umar bin Khattab yang jauh lebih mulia, lebih kuat dari Usamah, tetapi dalam posisi ini Usamah yang paling pantas. Wa kadzalika kana yasta'milu ar-rajula li maslahatin rajihah. Demikian pula Nabi menunjuk seseorang li maslahatin rajihah, karena adanya kemaslahatan yang lebih kuat. Ma'annahu qad kana yakunu ma'al amir, meskipun kadang-kadang kana yakunu ma'al amir, kadang-kadang ada bersama amir, bersama komandan itu ada orang man huwa afdalu minhu, ada orang yang lebih utama daripada komandan, ya, fil ilmi wal iman, dalam perkara ilmu dan iman, ya. Namun al-amir ditunjuk adalah karena mempunyai kemaslahatan yang lebih penting. Ada kelebihan yang dinilai lebih penting. Wa hakadha Abu Bakar Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Demikianlah keadaan Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah Rasulullah
penguasa sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala yasta'milu Khalidan fi harbi ahli riddah, tetap saja menggunakan Khalid bin Walid sebagai panglima dalam perang melawan ahli riddah, melawan orang-orang yang murtad. Setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi futuhi al-Iraq wa Syam, dan juga dalam rangka perang pembebasan negeri Irak dan negeri Syam, Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima. Meskipun wabadat minhu hafawatun kana lahu fiha ta'wil, badat tampak minhu dari Khalid bin Walid hafawatun, berbagai kekurangan-kekurangan yang kana lahu fiha ta'wil, yang Khalid sesungguhnya terjatuh dalam berbagai hafawat itu karena ta'wil, dia salah tafsir sehingga keliru. Waqad dzukira lahu anhu, bahkan telah disebutkan tentang Khalid ini, annahu kana lahu fiha hawa, bahwa kadang-kadang Khalid bin Walid mempunyai hawa nafsu dalam berbagai kasus terjatuhnya beliau dalam kesalahan-kesalahan. Falam ya'zilhu min ajliha, Abu Bakar As-Siddiq tidak menyingkirkannya karena kekurangan-kekurangan itu. Bal atabahu 'alaiha, bahkan Abu Bakar As-Siddiq mencerca habis-habisan Khalid bin Walid atas kesalahan-kesalahan itu, namun tidak memecatnya. Mengapa? Lirajhanil maslahah 'alal mafsadah fi biqa'ih, karena rajhan lebih rajih, lebih kuatnya, lebih dominannya kemaslahatan daripada mafsadah, kerusakan, dengan tetap mempertahankan posisi Khalid pada kekuasaannya, pada posisinya. Lebih maslahat daripada mafsadahnya. Mafsadahnya ada, yaitu kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan. Ya, sahabat Nabi juga manusia, bisa salah, ya, bisa keliru, bisa dosa. Nah, mereka bukan maksumin, bukan orang yang terjaga dari dosa. Nah, mereka bisa salah, bisa keliru, bahkan bisa kadang-kadang terjatuh mengikuti hawa nafsu. Bagaimana di kalangan mereka ada yang tertangkap karena minum khamr, seperti Abdullah bin Himar, ditangkap sampai 3 kali, tangkap basah dalam keadaan mabuk. Ini Abdullah bin Himar ini orang yang kalau hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah mesti ketawa sampai terlihat gigi geraham beliau. Artinya tertawa lebar Rasulullah kalau dia hadir. Suka ngelucu. Tapi kelemahannya suka minum khamr. Hawa nafsu. Sampai 3 kali tertangkap.
dicambuk. Tetap ketangkep lagi. Sampai terakhir yang ketiga itu, Umar bin Khattab melaknatnya. Allah ya laknat. Saking marahnya Umar. Masa sampai 3 kali ketangkep. Maka Rasulullah menyatakan, ya Umar, innahu yuhibbul, la tal'anuhu, innahu yuhibbullah wa rasulah. La tu'inu syaitan ala akhik. Wahai Umar, jangan kau melaknat dia. Karena dia ini mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan engkau bantu syaitan untuk merusakkan saudaramu. Kemudian Abdullah bin Himar mengaku, ya Rasulullah, aku ini rasanya sulit untuk meninggalkan khamr karena kecanduan berat. Tolong saya didoakan untuk bisa meninggalkan khamr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempelkan telapak tangan kanan beliau di dada Abdullah bin Himar sambil mendoakan dan ruqyah. Abdullah bin Himar mendoakan, ya Allah jadikanlah dia benci kepada khamr. Dan setelah itu Abdullah bin Himar sangat benci kepada khamr dan berhenti total dari khamr. Riwayat ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi juga kadang-kadang terjatuh dalam hawa nafsu. Tahu ini hal yang haram, tetapi kemudian dilanggarnya. Namun ada kelebihan yang melampaui generasi yang lainnya, yaitu kemauan yang kuat untuk mengatasi kelemahannya itu. Karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingga, coba, bagaimana akhirnya? Akhirnya dia menjadi orang yang begitu benci kepada khamr. Asalnya adalah orang yang tidak bisa meninggalkan khamr. Khalid bin Walid adalah syuja', pemberani, dan mempunyai kelemahan cepat mengambil keputusan. Cepat mengambil keputusan. Sehingga dalam beberapa kejadian terjatuh dalam kesalahan fatal, yaitu membunuh orang yang disangkanya kafir, padahal dia muslim, seperti Bani Judzaimah dan kejadian-kejadian lain di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan kadang-kadang terjatuh dalam hawa nafsu. Namun dia punya kelebihan yang lebih besar kemaslahatannya untuk kaum muslimin daripada kekurangannya. Maka Abu Bakar As-Siddiq lebih mengutamakan Khalid bin Walid untuk tetap menjabat pada jabatan itu. Wa anna ghairahu lam yakun yaqumu maqamahu. Dan selain Khalid tidak bisa menduduki jabatan, atau selain Khalid tidak bisa menggantikan yaqumu maqamahu, tidak bisa menggantikan Khalid dalam posisi itu. Li'anna al-mutawalli al-kabir idza kana khuluquhu yamilu ila lin, karena al-mutawalli al-kabir, karena pejabat yang paling tinggi
kepala negara, idza kana khuluquhu yamin ila lin, kalau akhlaknya kepala negara itu lebih cenderung kepada sikap lembut, fayambaghi ayyakuna khuluquna ibihi yamilu ila syiddah, maka mestinya ayyakuna khuluquna ibih, akhlak wakilnya yang mewakili kepala negara itu yamilu ila syiddah, mestinya lebih cenderung kepada orang yang keras, kepala negaranya lembut. Wa idza kana khuluquhu yamilu ila syiddah, dan kalau kepala negara itu akhlaknya kecenderungannya keras, fayambaghi ayyakuna khuluquna ibih yamilu ila lin, maka mestinya akhlak wakilnya lebih cenderung kepada kelembutan. Liya'tadilal amru, untuk apa? Supaya urusannya itu seimbang, ya'tadil. Kalau keras dengan keras, waduh, negara hancur. Lembut dengan lembut, negara ambruk. Walihada kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, oleh karena inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yu'athiru istinabata Khalid, lebih mengutamakan untuk istinabata Khalid, untuk mengangkat Khalid sebagai wakilnya beliau dalam perang, sebagai panglima perang. Karena apa? Abu Bakar lembut orangnya, maka wakilnya beliau dalam urusan perang ialah orang yang semacam tipe Khalid bin Walid, keras. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yu'athiru azla Khalid. Sedangkan Umar ketika menjabat sebagai kepala negara, khalifati Rasulillah, sepeninggal Abu Bakar, yu'athiru lebih mengutamakan azla Khalid untuk melengsarkan Khalid dari jabatannya. Wastinabata Abi Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, dan mengangkat panglima perang mewakili kepala negara dalam peperangan ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah lembut, Umar bin Khattab keras. Lianna Khalidan kana syadidan ka Umar bin Khattab, karena Khalid keras seperti Umar bin Khattab. Wa Abu Ubaidah kana linan ka Abi Bakar, sedangkan Abu Ubaidah lembut seperti Abu Bakar. Maka cocok kalau Abu Bakar mengangkat pemimpin panglima perang, mewakili beliau dalam peperangan ialah orang keras semacam Khalid bin Walid. Karena Abu Bakar lembut, berpasangan. Umar keras, cocok kalau mengangkat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, karena Abu Ubaidah lembut, berpasangan dengan Umar. Wa kana al-aslah li kulli minhuma ayyuwalliya man wallahu, dan tentu al-aslah yang lebih baik li kulli minhuma, bagi setiap daripada keduanya, ayyuwalliya man wallahu, untuk mengangkat wakil man wallahu, orang yang mewakili dia, yang aslah, yang cocok, ya, liyakuna amruhu mu'tadilan, supaya urusannya seimbang.
Wa yakunu bidzalika min khulafa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa mu'tadil. Dan sehingga dengan demikian para khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para khulafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakil-wakil yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khulafa yang ditunjuk oleh Rasulullah, wakil-wakil untuk dalam berbagai urusan di zaman Rasulullah, itu mesti beliau menunjuk dengan kondisi yang seimbang antara ketua dan wakilnya. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi bersabda, ana nabiyur rahmah, ana nabiyul malhamah. Aku adalah nabi rahmah, nabi yang menebarkan rahmah, tetapi aku adalah nabi yang malhamah, jagoan perang. Membasmi musuh dengan perang. Aku rahmah, nabi yang rahmah, tetapi bersamaan dengan itu aku adalah nabi yang jagoan perang. Wa qala ana ad-dhahukul qattal. Nabi juga menyatakan, aku adalah ad-dhahuk, suka ketawa, tetapi al-qattal, jagoan perang. Wa ummatuhu wasatun, dan umat beliau adalah wasat, tengah-tengah. Qala Allah Ta'ala fihim, Allah berfirman tentang umat beliau, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka itu keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara sesama mereka. Syiddah war rahmah, dua sifat yang bertentangan, tetapi ditempatkan pada posisinya masing-masing. Nah, ruhama bainahum diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, ialah memaafkan kekurangan kesalahan saudara-saudaranya. Ya, itu ruhama bainahum, di antara sesama muslimin. Nah, tarahum ruk'an sujada, engkau lihat mereka ruk'an, selalu rukuk, sujada, banyak rukuk, banyak sujud, yabtaghuna fadlan minallahi, mereka mengharapkan dengan amalan itu keutamaan dari Allah, wa ridwana, dan keridhaan dari Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Kaum mukminin itu adillatin 'alal mu'minin, adillah, bertawadhu, tidak fakhr, tidak sombong, tawadhu, berendah hati terhadap sesama mukminin. Aizzatin 'alal kafirin, bersikap sombong terhadap orang-orang kafir. Itu kaum mukminin.
Walihada lamma tawalla Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma shara kamilaini fil wilayah. Oleh karena inilah lamma tawalla, ketika telah menjabat Abu Bakar dan Umar, shara kamilaini fil wilayah, keduanya menjadi sempurna dalam kepemimpinan. Wa'tadala minhuma, dan terjadi keseimbangan dari keduanya. Makana yansibani fihi ila ahadit tarafaini fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya yansibani fihi, betul-betul saling mencocoki dalam sifat-sifat keduanya, ila ahadit tarafain, kepada salah satu dari dua posisi fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua sisi dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min lini ahadihima wa syiddatil akhar, yang satunya lin, lembut, yaitu Abu Bakar, Siddiq, lembut, dan syiddah, keras, yang lainnya yaitu Umar. Hatta qala fihi man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi bersabda tentang keduanya, Abu Bakar dan Umar, iqtadu bil ladzina min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikutilah sepeninggal aku Abu Bakar dan Umar. Wa dhahara min Abi Bakar min syaja'atil qalbi fi qitali ahli ridda wa ghairihim. Dan tampak dari Abi Bakar keberanian hati beliau dalam memerangi ahli riddah, orang-orang murtad, wa ghairihim, dan yang lain-lain dari mereka. Ma baraza bihi ala Umar wa sairus sahabah, sesuatu yang ma baraza bihi, tidak tampak padanya, pada sifat ini tidak tampak pada Umar dan segenap sahabat Nabi yang lainnya. Abu Bakar As-Siddiq menyatakan adanya kasus sepeninggal Nabi, al-mutanabbi'un, orang-orang yang ngaku jadi Nabi. Tarikus shalah, orang-orang yang meninggalkan salat. Mani'uz zakah, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq memutuskan, saya akan perangi semuanya mereka. Katanya Umar, ya Khalifata Rasulillah, bukankah mereka masih sholat, masih syahadat? Katanya Abu Bakar As-Siddiq, wallahi saya akan perangi mereka. Meskipun kalian tidak setuju, saya berangkat sendiri, naik kuda sendiri, sampai saya binasa atau mereka binasa. Aku akan perangi orang yang dulu di zaman Nabi menyerahkan seutas tali sebagai zakat, kemudian sekarang dia menolak untuk membayar seutas tali, aku akan perangi. Melihat kemantapan Abu Bakar As-Siddiq, Umar tidak bisa berkutik. Dan Umar dengan para sahabat yang lainnya segera mengikuti perintah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mempunyai keberanian yang tidak dipunyai oleh Umar dalam menghadapi orang-orang yang syubhat, orang-orang yang tersamar, sehingga Islam diselamatkan oleh Allah Ta'ala sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dengan syaja'ah, keberanian Abu Bakar Siddiq memerangi para pengacau, murtadin, mani az-zakah, tarikus salah, dan memang ternyata benar. Rasulullah SAW menyatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Fa idza qaluha fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Nah, aku, kata Nabi, diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau mereka sudah mau mentaati itu, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka mereka berarti menyelamatkan dari aku darah mereka dan harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya syahadat itu. Ya. Umar bin Khattab berdalil dengan hadis ini, tetapi sampai berhenti sampai umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Sampai di situ. Abu Bakar Siddiq marah kepada Umar. Lanjutkan hadis itu. Illa bihaqqiha. Maka hadha zakah wa hadha salah adalah haqqus syahadah. Fawallahi, mereka tidak terlindung, darah mereka tidak terlindung, harta mereka, karena tidak menunaikan haknya zakah, haknya salah. Maka Umar tidak ada pilihan lain kecuali tunduk kepada keberanian Abu Bakar Siddiq ini. Sehingga selamatlah Islam. Allah satukan semua sahabat Nabi di bawah Abu Bakar Siddiq dan selamatlah Islam. Wa idza kana al-hajatu fil wilayati ila al-amanati ashad. Dan kalau memang keperluan fil wilayah, dalam satu jabatan itu diperlukan amanah lebih besar keperluannya, quddimal amin, tentu yang lebih diutamakan bukan pemberani. Yang lebih diutamakan apa jabatan ini? Al-amin, orang yang amanah. Mithlu hifdzil amwal wa nahwiha, seperti jabatan untuk memelihara harta dan yang semisalnya. Fa amma istikhrajuha wa hifdzuha, adapun untuk menarik zakat, istikhraj, menarik zakat, wa hifdzuha, dan memelihara zakat, fala budda fihi min quwwatin wa amanah, maka harus ada kekuatan dan amanah. Kekuatan untuk mengancam orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, dan amanah untuk menunaikan penyaluran zakat itu pada yang berhak.
Fayuwalli 'alaiha syadun qawi yastakhrijuha biquwwatihi wa katibun amin yahfadhuha bi khibratihi wa amanatihi. Maka dalam posisi ini yuwalli 'alaiha, ditunjuklah pejabat atasnya, syadun qawi. Syad penarik zakat. Apa istilahnya? La ilaha illallah. Bukan amil. Apa itu tukang tagih utang itu? Debt collector. Debt collector itu harus berani. Sebab kecenderungan orang ditarik zakatnya begini dan begitu. Maka harus qawi. Yastakhrijuha biquwwatihi. Dia bisa mengambil zakat itu, menarik zakat itu dengan kekuatannya. Tetapi dia cukup hanya debt collector saja, penagih saja. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, setelah itu distorkan kepada katib yang bendahara mencatat, ya. Katibun amin, bendahara yang mempunyai amanah. Yahfadhuha, memelihara harta zakat itu. Bi khibratihi wa amanatihi, dengan keahliannya dan dengan maka perlu adanya bendahara yang amin. Meskipun lemah, tapi amin, amanah. Tetapi yang bagian syad, bagian debt kolektornya harus kuat. Ya. Wa kadzalika fi imaratil harbi. Demikian pula dalam kepemimpinan perang. Idza amara al-amir bi musyawarati ahli al-ilmi wad-dini jama'a bainal maslahatain. Masyaallah. Kepemimpinan perang, apabila komandan atau panglima amara membikin komando-komando bimusyawarati ahli ilmi wad din, dengan bermusyawarah dulu sama ulama dan ahli din, orang-orang saleh, sebelum membikin komando, maka di sini berarti jamaah baina al-maslahatain, terkumpullah pada dia dua maslahat. Keberanian dan kekuatan sang panglima didampingi oleh para ulama dan ahli din, ahli salat, sehingga dia sebelum membuat komando atau sesudah membuat komando tetap dikoreksi, dia rujukkan kepada para ulama, maka berkumpul pada dia dua maslahat. Ya. Wa hakadha fi sairil wilayat. Demikian pula dalam segenap jabatan-jabatan. Idza lam tatim al-maslahatu, apabila tidak sempurna kemaslahatan, tidak lengkap kemaslahatan birajulin wahid, pada satu orang, di mana jamaah baina adad, dikumpulkanlah beberapa orang. Ya. Keperluannya yang kuat dan yang amin, terpercaya. Sebagaimana kita bahas kemarin. Iya. Idealnya pimpinan itu dua-duanya punya kekuatan dan amanah. Idealnya. Namun ketika tidak terdapat dua-duanya ini, tidak lengkap, lam tatim, tidak lengkap pada
satu orang sifat-sifat yang ideal ini, maka di situ perlu adanya tim, mengumpulkan beberapa orang yang kuat, pemberani, diposisikan dalam posisinya yang amanah, yang berilmu, yang ini, semuanya menjadi tim. Naam. Fala budda min tarjihil aslah, maka mesti harus diutamakan, diutamakan yang aslah, yang paling maslahat. Au ta'addudil maula, atau berbilang jumlah pejabatnya. Idza lam taqa al-kifayah biwahidin tam, bila tidak terjadinya kecukupan al-kifayah biwahidin, dengan satu orang yang lengkap. Ya. Sehingga menjadi tim. Kepemimpinannya kepemimpinan kolektif. Ya. Tetapi dipimpin oleh satu orang yang paling menonjol kelebihannya, yaitu kekuatan dan keberanian. Kemudian didampingi oleh tim yang menyempurnakan kelemahan-kelemahan dia. Wa yuqaddam fi wilayatil qada. Nah, lain lagi kan dalam perkara wilayatil qada, otoritas hukum, wilayatil qada diutamakan dalam otoritas hukum sebagai qadhi, ya, al-a'lamul awra'ul akfa, orang yang a'lam, yang paling berilmu dengan Alkitab was sunnah, dengan hukum syariah, ya, al-awra', orang yang paling wara'. Wara' itu hati-hati, tidak sembarangan dalam menghukum. Al-akfa, dan yang paling mencukupi. Fa in kana ahaduhuma a'lam wal akhar awra', maka kalau dua orang, yang satu lebih berilmu, yang lainnya lebih wara', quddima fima qad yadhhar hukmuhu, maka diutamakan fima qad yadhhar hukmuhu, apa, dalam perkara apa yang tampak hukumnya. Wa yukhafu fihi al-hawa, dalam hal ketetapan hukum diutamakan yang berilmu, yang lebih berilmu. Dan dalam hal yukhafu fihi al-hawa, dalam perkara yang dikhawatirkan adanya unsur hawa nafsu padanya, diutamakan al-awra', yang paling wara'.